Kalau biasanya kita praktekkan tutup 5 hari, hari pertama sama hari terakhir nanti kita lakukan disinfektan ruang pembelajarannya. Kemudian si sakit kita rujuk, kalau ada gejala dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi. Ini supaya terputus mata rantainya. Kalau ini tidak ada keterbukaan dari yang kena COVID, dampaknya adalah akan lepas itu. Ya, kita tidak tahu siapa yang bawa. 80% COVID adalah OTG tanpa gejala. 15% gejala ringan sampai sedang, 5% gejala berat. Nah, ini harus kita stressing betul. Ya, kita terbuka, semua harus terbuka. Siapa saja kontaknya kita cari sampai ketemu lagi, minimal ketemu 30 orang. Kalau kontak eratnya terus hanya ngaku 5-3 orang, saya rasa ini ada yang tidak dibuka, ini tidak jujur ya. Takut nanti diisolasi mandiri di rumah, nggak bisa keluar lagi. Nah makanya Nun Sewu, ini juga perlu diperhatikan. Seringkali itu ketemu waktu tracing, dia mulai cerita, saya waktu itu sudah gejala Pak, tapi masih masuk sekolah. Nah ini akhirnya menyebar. Makanya mohon nanti kalau ada anak didiknya atau teman gurunya, udahlah kita positive thinking. Kalau dia izin, saya badannya nggak enak, kan subjektif, yang tahu dia sendiri. Izin nggak masuk, sudah dikasih izin saja Pak. Oke, dikasih izin saja kayak gitu aja, daripada nanti nular di sekolah. Nah, sering sedikit batuk pilek ya, ada meriang, pokoknya badan tidak enak ya, kasih izin untuk tidak sekolah. Nah, orang tua juga demikian, di rumah juga harus aktif ya, membantu memastikan bahwasannya protokol kesehatannya tidak hanya di sekolah saja, di rumah, di sekolah tetap dilaksanakan. Nah ini wis semua sudah paham, gitu. Prokesnya ya cuma 3 ini. Kalau 2M tambahan dari Bu Niken tadi, kalau sering jalan-jalan, piknik itu berikutnya mobilitas sama berkerumun. Kalau yang di sekolah insya Allah ini, jadi pakai masker dengan baik dan benar. Baik dari sisi bahan, benar dari sisi pemakaian, perlu diperhatikan. Hindari yang scuba, lepas itu sudah, masker scuba itu tipis. Cara ngeceknya lebih mudah sebenarnya. Jadi dilihat di matahari, kalau embusnya banyak, terawangnya banyak, itu nanti nggak efektif untuk mencegah COVID. Yang aman memang masker bedah, paling aman. Sekarang masker tidak mahal seperti dulu. Sekarang murah. Kalaupun masker kain, cari yang minimal 3 lapis, ya 3 lapis. Ini yang perlu. Terus pemakaiannya tadi saya sampaikan ya, tetap di dalam pemakaian yang benar, tak boleh turun. Kalaupun ingin ambil nafas, menyendiri dulu. Ya. Kemudian jaga jaraknya juga perlu diperhatikan. Tadi ada yang duduk-duduk di gazebo bareng ngobrol kangen temannya, itu tolong dihindari. Ya, kalau sudah ngobrol, mesti masker dilorot. Terus ya, Bapak Ibu guru ya jangan seperti dulu kayak normal. Yo sekali waktu rujaan di sekolahan, nah, dikurangi itu makan-makan. Kalau bisa, ya. Meskipun sudah divaksin, vaksin bukan segalanya. Ya, ada beberapa kasus yang tetap masih kena, karena kalau efikasinya itu kan memang belum 100%. Jadi meskipun sudah vaksin, prokesnya harus tetap kita jalankan. Selalu cuci tangan, tadi saya sampaikan ya, kalau bisa bawa sendiri masing-masing hand sanitizer. Ya, semua harus bawa sendiri. Cuci tangannya harus ada pakai air mengalir, pakai sabun, deterjen juga lebih bagus. Tidak harus mahal, deterjennya tidak harus mahal. Nih, membawa perlengkapan sholat tersendiri. Kapan itu kami menemukan di salah satu rumah sakit, karena sholat di ruangan dengan alat sholat yang sama, dari sekitar 8 itu 4 yang positif dimasukkan.
Jadi satu ruangan pakai alat sholat yang bersama itu bisa menularkan. J. Kemudian pembersihan kursi dan meja. Ini biasanya ada petugas khusus, J. Sebelum pembelajaran sudah ada, itu diingatkan juga Bapak yang bagian disinfektan. Terus kalau nanti sudah tidak puasa, kalau jam pelajarannya panjang, ya bisa bawa bekal dari rumah. Kantin tetap nanti belum bisa dibuka. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kuncinya 3M secara ketat. Itu aja. Kalau ingin aman dan sehat. COVID ada. Boleh tidak boleh panik. Nanti kalau ada kasus, tapi tetap waspada. Langsung kontak kami di kesehatan maupun puskesmas untuk melakukan komunikasi risiko. Sehingga penanganannya nanti lebih cepat, lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Pak Alvan, luar biasa. Banyak hal yang kita juga masih ragu-ragunya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan penerapan 3M yang saya rasa kemungkinan besar sudah melakukan semua, hanya saja benar tidaknya. Nah, ini yang harus sering kita kontrol dari mulai anak-anak datang dan sampai di kelas, sampai pulang lagi di rumah. Mungkin juga anak-anak di rumah juga diingatkan untuk tetap 3M ini tadi. Jadi, perlu saya ulangi Bapak Ibu, untuk yang berkeinginan untuk memberikan pertanyaan baik kepada Pak Alvan atau Pak Aris, nanti monggo silahkan chat di ruang chat, ditulis di sana nama Bapak Ibu, kemudian kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Jadi, sebelum ke sesi berikutnya untuk pemateri testimoni, maka kita saksikan dulu tayangan berikut. Selamat datang di Sekolah Tangguh SMA Negeri 2 Kediri. SMA Negeri 2 Kediri adalah sekolah yang telah memiliki standar operasional prosedur kesehatan. Standar operasional prosedur kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Yang pertama, sebelum kalian berangkat ke sekolah, orang tua kalian harus memastikan bahwa kalian dalam kondisi sehat. Yang kedua, membawa bekal makanan dan minuman dari rumah kalian masing-masing. Yang ketiga, pakaian yang kalian kenakan dalam kondisi bersih. Yang keempat, kalian diwajibkan untuk mengenakan masker. Yang kelima, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, tetap dengan menerapkan prinsip jaga jarak dan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 atau ojek. Yang keenam, jika menggunakan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dipastikan dalam satu keluarga. Yang ketujuh, kalian berangkat dari rumah langsung menuju ke sekolah. Yang kedelapan, bila tiba di sekolah, akan dilaksanakan pemeriksaan oleh pihak sekolah mulai dari suhu tubuh dan juga dilanjutkan dengan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kesembilan, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang telah ditentukan dan di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami sampaikan standar operasional prosedur kesehatan untuk siswa selama berada di sekolah. Yang pertama, selalu menjaga jarak, tidak berkerumun, dan tidak saling bersentuhan. Yang kedua, melaporkan kepada guru atau tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan. Yang ketiga, mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang berada di luar kelas. Keempat, menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain. Yang kelima, makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas kalian masing-masing. Siswa-siswi SMA Negeri 2 Kediri yang kami cintai dan banggakan, berikut kami sampaikan standar operasional prosedur kesehatan pulang dari sekolah menuju ke rumah kalian masing-masing. Yang pertama, setelah selesai jam sekolah, siswa langsung meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah kalian masing-masing. Yang kedua, tetap mengenakan masker. Yang ketiga, jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput roda 4, tetap dengan menerapkan prinsip jaga jarak dan diharapkan tidak menggunakan kendaraan umum roda 2 atau ojek. Yang keempat, jika menggunakan kendaraan roda 2 milik pribadi atau keluarga dan berboncengan, harus dipastikan dalam satu keluarga. Yang kelima, bila tiba di rumah, kalian langsung mengganti pakaian dan langsung mandi
dengan menggunakan air hangat atau air mengalir dan juga sabun. Demikianlah standar operasional prosedur yang berlaku di lingkungan SMA Negeri 2 Kediri. Mari bersama-sama kita patuhi dan laksanakan standar operasional prosedur yang berlaku, mulai dari kalian berangkat dari rumah, selama berada di sekolah, hingga kalian kembali ke rumah masing-masing. Kami ucapkan selamat jalan, sampai jumpa esok hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ikut terimbas. Tidak hanya Bapak Ibu, orang tua, terutama para peserta didik, pasti mengalami situasi yang berbeda dan banyak tanggapan pula yang berbeda. Proses pembelajaran yang dipaksakan untuk dilakukan secara online memaksa semua pihak harus merubah pola pikir dalam belajar. Setelah setahun dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu guru tidak dapat mengenal siswa, siswa tidak dapat mengenal guru, siswa tidak saling kenal, dan orang tua kebingungan membantu belajar anaknya. Akhirnya, pemerintah melakukan keputusan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kita semua harus beradaptasi dengan COVID-19 ini, tentunya dengan tetap menerapkan 3M secara ketat. Untuk itu sudah dilakukan uji coba tadi, sudah disampaikan sejak tanggal 26 April 2021. Bagaimana tanggapan para peserta didik? Mari kita ikuti testimoni dari peserta didik yang sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka terbatas ini. Yang pertama, ini nanti akan disampaikan oleh siswi SMA Negeri 1 Kediri, Ananda Mutiara Sahda Prameswari Laswadi Kilang Pertiwi. Panjang sekali ya namanya. Kelas 11 IPA. Assalamualaikum Mbak Sahda. Mbak Mutiara atau Mbak Sahda ya panggilannya? Waalaikumsalam, bisa dipanggil Sahda, Bu. Oh, ya. Maunya Mbak Sahda, Pak Arif. Sahda, ini monggo, ini di testimoni dari Mbak Sahda selama melakukan uji coba ya dari tanggal 26 April kemarin. Silakan, monggo diceritakan bagaimana. Ya, menurut saya setelah saya melakukan uji coba tatap muka kemarin, pembelajaran tatap muka lebih efektif pada pembelajaran secara daring. Karena pembelajaran yang didapat lebih jelas tanpa ada kendala. Contohnya ketika daring kita mendapatkan kendala dalam hal yang dapat memutus penjelasan dari Bapak Ibu guru. Selain itu, menurut saya pembelajaran tatap muka dapat meningkatkan semangat belajar bagi para siswa karena bisa bertemu dengan teman dan dapat meningkatkan persaingan secara sehat untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Selain itu, pembelajaran tatap muka dapat memberikan suasana baru bagi para siswa yang sudah lama melakukan pembelajaran secara daring. Seperti materi yang telah disampaikan sebelumnya, saya setuju karena pembelajaran secara daring itu dapat menimbulkan tekanan bagi mental siswa jika merasa kesulitan terhadap materi pembelajaran yang didapatkan. Saya rasa cukup dari saya, Bu. Berarti sudah berapa hari nih Mbak Sahda? Dari tanggal 26 itu melakukan uji cobanya, Mbak Sahdanya ini sudah masuk berapa kali ke sekolah? Kebetulan untuk kelas saya baru 1 hari, Bu. Oh, baru 1 hari, giliran ya Pak? Yes. 1 hari aja sudah merasakan enaknya ya Mbak? Iya, benar, Bu. Soalnya perbedaan pembelajaran secara tatap muka dan daring itu perbedaannya sangat terasa. Lebih jelas ketika luring ya, ketika tatap muka Iya. ya? Oke, berarti ada catatan ini ya. Tanya Mbak Sahda, kira-kira kalau ada temannya yang tidak prokes secara ketat, berani tidak mengingatkan?
Berani Pak, karena jika tidak diingatkan itu nanti kan bisa berakibat banyak ke teman-teman yang lainnya juga. Harus berani Pak ya. Harus berani ya Mbak ya, kalau misalkan ada temannya atau mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar mungkin ya, Pak. Bapak Ibu gurunya yang mengajar lupa dipakai masker mungkin bisa langsung diingatkan, atau mungkin yang bergerombol tadi yang dipotret oleh Pak Alvan di gazebo sekolah misalkan gitu. Nah itu bisa harus diingatkan, bisa mengingatkan Mbak ya, Mbak Sahdanya secara pribadi. Kalau kebiasaan di rumah gimana nih Mbak Sahda? Kalau saya pribadi kebiasaan di rumah jarang keluar Bu jika tidak ada kepentingan yang benar-benar penting untuk dilakukan di luar rumah. Ya, bagus. Oke, kalau misalkan keluar, terpaksa keluar, Jika terpaksa keluar, di tas saya selalu membawa hand sanitizer, masker pengganti. Setelah 3 jam mungkin saya akan berganti masker karena memang protokolnya seperti itu. Ketika keluar, jika ada tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, saya lebih baik menggunakan itu daripada hand sanitizer. Oke Pak ya, betul. Ya itu yang harus dilakukan terus Mbak ya. Kebiasaan baru yang ya otomatis kita harus melakukannya. Ya. Oke. Oh ya. Kalau masih 1 hari ya Mbak sudah masuk. Iya Pak. Biasanya dulu untuk seragam yang dipakai itu sehari ganti atau pakai 2 hari ya? Untuk SMA 1 Kediri setiap hari ganti Pak seragamnya. Ya sudah, kalau itu betul. Jangan sampai dipakai untuk 2 hari. Padahal kalau ini karena situasi COVID, sampai rumah harus lepas bajunya, mandi, keramas, baru ketemu keluarga. Ini biasanya loh, saya dulu pernah sekolah, biasanya di kantung. Ya, terima kasih. Teman kita Pak ya. Sebelum COVID. Ya. Oke, hebat Pak. Mbak Sahda, terima kasih atas testimoninya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak, harapannya ke depan untuk pembelajaran kita. Sebelum ini mau saya bertanyakan dulu, ketika Mbak Sahda di dalam kemarin masuk itu proses masuk sekolah tatap muka itu berapa jam? Kemarin waktu uji coba hanya 3 jam Bu. 3 jam ada istirahat? Tidak sama sekali. Tidak. 3 jam duduk itu Pak sampai boleh nggak Pak ada apa istilahnya, ada waktu untuk istirahat? Iya, jeda gitu Pak. Jeda, pokoknya jeda dalam arti tidak nanti bergerumbul, masih bisa dilakukan. Atau di acara fishing berdiri, bergerak. Oke. Gurunya yang pembelajarannya. Mohon maaf Bu, tadi ada kendala sinyal, bisa diulang mungkin. Harapannya Mbak Sahda untuk pembelajaran ke depan, untuk tahun ke depan ini bagaimana? Saya pribadi berharap ke depannya tetap bisa menggunakan sistem tatap muka dan protokol kesehatan. Kalau nanti semoga harapannya bisa diwujudkan ya Mbak Sahda, biar materinya yang diterima bisa lebih maksimal ya. Terima kasih Mbak Sahda atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk bertestimoni di sini. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan lihat testimoni selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arya Kurnia Gusti
dari kelas 10 TKJ. Saya siswa SMK Negeri 1 Purwasri. Perasaan saya sangat senang karena bisa bertemu dengan guru dan teman sekelas secara langsung. Sulit. Sudah. Contohnya di depan gerbang sudah disediakan tempat cuci tangan dan juga penyemprot disinfektan. Sulit.